person diri kita itu tasawuf bisa ikut membantu. Itu malah anu ya, jadi prodi ya Mas ya, yang psikologi tasawuf ya. Ya di Bandung ya, Bandung ya. Sunan Gunung Jati dan sudah ada di beberapa tempat di kampus kan, lain juga. Pendekatannya berarti memang istilahnya psikologi dalam kerang mana yang lebih besar dalam artian rumahnya gitu, psikologinya atau tasawufnya? Wah, pertanyaannya sulit. Ya mungkin secara apa ya, mungkin yang pernah saya kira saling melengkapi itu kalau saya pernah bertanya ke beliau ya, saling melengkapi, artinya psikologi ada keterbatasannya, maka tasawuf mengisi. Tasawuf itu dunia yang sangat subjek, menyangkut diri di dalam pengalaman personal, dan itu tidak bisa dibahasakan mungkin ya, atau diungkapkan. Tetapi karena dia dekat dengan urusan batin dan jiwa manusia, psikologi punya banyak kosakata atau konsep yang bisa membantu mengartikulasikan. Relasinya seperti itu menurut beliau. Nah, pengalaman Mas Yopi tadi itu di mana, di Eropa ya, di pengalaman di berbagai tempat di Eropa itu barangkali ya, mungkin yang dialami Mas Yopi itu juga bagian dari kebutuhan, bukan sekedar pengetahuan yang ingin diserap, tapi juga bagaimana diri kita itu terkembangkan secara psikologis dan spiritual. Apa seperti itu yang dialami juga? Ya, jadi memang dulu awalnya mungkin karena sendiri ya. terus nggak ngajak saya sih dulu. Belum kenal soalnya dulu Mas. Dulu. Jadi mungkin karena sendiri, jauh dari keluarga, terus situasinya mungkin ketika itu juga tidak belum begitu dekat dengan kawan-kawan yang lain gitu misalnya. Terus ada kondisi yang membuat istilahnya mungkin down ya lah istilahnya, apa mungkin tertekan atau apa kuliah dan situasi yang baru. Tapi kemudian sedikit iseng-iseng lihat di YouTube gitu kan, ceramah-ceramah dari ustadz, malah waktu itu banyak ustadznya dari Amerika saya. Oh gitu. Jadi apa beberapa, kalau yang saya mungkin apa lumayan terkenal yaitu Ustadz Numan Ali Khan, terus ada Ustadz Omar Ibrahim. Kalau yang agak lebih senior lagi ada apa Syekh Hamzah Yusuf. Beliau juga buka apa di Zaituna College itu, jadi apa School of Liberal Arts, Islam Liberal Arts kalau tidak salah itu di Amerika itu. Nah itu kalau dengan Syekh Hamzah Yusuf itu malah aspek tasawufnya kuat banget di situ. Nah itu terus itu malah sudah agak belakang gitu. Akhirnya saya agak tertarik dengan istilah tasawuf gitu ya. Tapi ketika awal-awal itu istilahnya beberapa, jadi cara pemikiran mereka itu seakan-akan malah buat saya mungkin dalam konteks ketika saya hidup di sana itu ngeklop banget Mas, daripada ketika saya mereferensikan ke yang di Indonesia. Jadi misalnya mungkin secara ada tema-tema khusus atau istilahnya yang sangat berkenaan dengan kondisi hidup saya ketika di sana gitu. Itu malah dengan cara pendekatannya yang ustaz dari Amerika itu malah lebih bisa, ya saya bisa menemukan itu realisasinya. Contohnya itu. Waktu itu pas ada rame kasus terorisme apa gitu ya. Jadi agak nama mungkin kalau nggak salah agak serangan di mana gitu, terus atau yang Perancis itu ya, yang apa karikatur apa ya setelah itu. Jadi banyak dibahas di media gitu kan. Kan di sini juga rame tuh Mas, tapi pendekatannya agak saya agak beda gitu. Yang di sana tuh bisa lebih apa ya, proporsional gitu, dalam artian melihat konteksnya seperti apa, bahwa ada amarah yang tersulut ya pasti. Kalau misalnya kita katakanlah sosok yang kita cintai terus kemudian diapa-apakan gitu ya, tapi outputnya itu tidak sampai kemudian ya nun saya mungkin berlebihan gitu ya, saya rasa gitu. Dan termasuk ini inklusivitas sebenarnya. Jadi salah satu yang saya juga suka ikuti itu namanya Syekh Yasir Qadhi. Itu beliau dari India sebenarnya, tapi lama di Amerika. Beliau mempelajari tentang disertasi S3-nya itu tentang Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Nah, beliau itu sempat menceritakan tentang bagaimana sebenarnya Islam itu bisa inklusif di Barat itu tidak dengan ditampilkan Islamnya, tapi
act-nya, Oke. tindakannya. Oke. Jadi ketika seorang berperan dalam istilahnya dalam lingkungan yang mungkin kita minoritas gitu, kita tidak menampilkan dulu seragamnya apa gitu. Tapi formal benernya, tapi fungsi kita apa, manfaat kita apa di situ. Baru kemudian kalaupun misalnya orang menanyakan, oh kamu tuh agamanya ini toh, nah itu mereka akan menemukan korelasi sendiri gitu, akan menciptakan paradigma sendiri bahwa karena kan mungkin kalau di media barat memang kadang kita masih melihat stigma-stigma yang kurang pas gitu ya, artinya persepsinya atau mungkin seperti mungkin kayak istilahnya dunia Islam di Indonesia kurang disorot misalnya, padahal juga itu bagian dari khasanah Islam juga gitu kan, dunia Islam mungkin yang banyak disorot yang di Saudi Arabia misalnya atau di tempat lain gitu. Tapi memang saya sangat, makanya saya lebih bisa menerima gitu apa yang beliau sampaikan itu, termasuk mereka kan juga suka bikin kayak anak sekolah anak muda gitu loh Mas. Jadi kayak kayak pesantren sebenarnya istilahnya untuk anak-anak muda gitu. Jadi kayak ketika summer holiday gitu, liburan musim panas kan mereka relatif panjang itu durasinya kayak di Amerika itu. Nah itu mereka terus bikin kelas-kelas gitu untuk anak-anak muda gitu dan diajari macam-macam lah. Pertama memang lebih banyak ke arah pendekatan istilahnya mungkin dari teknis Arab, bahasa Arab gitu-gitu dan sebagainya. Pokoknya ya kayak pesantren lah. Tapi ada beberapa materi yang juga saya tertarik itu memang mengajarkan bagaimana mereka bisa berperan gitu sebenarnya sebagai seorang muda yang juga mereka orang Amerika tapi tetap statusnya ya status minoritas secara agama ya gitu. Nah sementara beberapa yang saya temui ketika di Jerman itu, jadi saya kunjungi beberapa masjid gitu kan Mas, yang sering saya tempat sholat Jumat gitu. Nah di situ malah saya mungkin agak 50-50. Jadi saya kenalan juga dengan orang-orang asli Jerman yang dia mu'alaf, tapi dalam tanda kutip kalau kita sebut di sini sekarang mungkin istilahnya radikal. Kita sebutnya seperti itulah, yang mungkin orang secara umum pahami radikal seperti apa, mungkin ya penggambarannya seperti itu. Artinya mereka sangat pandangan terhadap seorang perempuan itu sangat berbeda. Ya, mungkin seperti lebih konservatif gitu ya. Tapi juga saya menemui beberapa muslim lain yang mereka juga nikah dengan teman-teman Indonesia gitu, malah beda itunya. Jadi kayak bisa lebih bisa kita kan kayak sekarang lah moderat lah istilah bahasanya lah. Bahasanya seperti itulah. Tidak seperti itu. Tapi itu maksudnya spektrum menariknya itu, artinya ketika saya di sana itu mungkin perjalanan spiritual yang kadang saya menemukan berbagai spektrum ya, ketika itu ada yang gini gitu. Walaupun tidak bisa kita kumpulkan juga di Amerika juga banyak yang mungkin ekstrim ke sisi mana gitu. Tapi saya nggak tahu, ketika saya kembali ke sini saya merasa apa yang saya dapatkan di sana masih cukup relevan saya rasa. Gitu. Walaupun konteksnya adalah saat ini saya menjadi mayoritas ya. Kalau di sini saya tidak bisa merasakan gimana susahnya jadi minoritas itu. Tapi ketika di sana ya itu yang artinya absennya guru, absennya mungkin komunitas-komunitas yang mungkin secara rutin kita berada di situ kan. Kalau di sini ya hampir setiap hari lah ketemu ada azan, ada anak ngaji. Itu kan secara spiritual secara kan pasti beda ya Mas situasinya. Ketika di sana yos adem gitu, nggak ada azan, nggak ada anak ngaji gitu. Saya malah melihat itu mungkin bisa konsepnya Syekh Kamba itu malah akan sangat bisa terpakai di sana ya, mungkin secara situasional ya. Walaupun mungkin di sini juga bisa aja. Wah, ada suguhan dulu Mas. Iya, terima kasih Pak. Iya. Nah, ini suguhan rutin kalau ngobrol di sini. Apa ini namanya? Snack platter, sambur-sambur sih. Oh. Iya. Makasih ya Mas. Turun. Nah itu Mas, kalau yang kelas saya baca kan sebenarnya tidak melulu di sini pun kita tetap bisa istilahnya melakukan tarekat virtual itu karena kan syarat dalam tanda kutipnya kan tidak ada sosok atau gimana istilahnya pemahamannya. Saya menyimak dengan dengan